Oke, buat Erni, apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi general? Kita ada tanya jawab seputar karir. Boleh? Boleh, boleh. Sebenarnya Apa tuh? banyak ya, banyak hal yang Boleh. pengen Satu-satu, yuk didiskusi. satu-satu. Apa aja tuh? Boleh. Pertama lebih ke membuat CV kali ya. Mm-mm. Kenapa tuh? Karena kan banyak banget tuh CV sekarang tuh kan ada yang katanya ATS, yang sekarang lagi, oh ATS tuh yang seperti ini loh, yang seperti ini, tips dan sebagainya banyak berseliweran di internet nih gitu kan. Mm-mm. Tapi walaupun kita udah pakai CV yang ATS ataupun yang biasa, kok belum dipanggil-panggil nih ya gitu Ya, ya. yang salah yang mana Masalahnya gitu ya? apa? Gitu kan. Satu itu sih yang Oke, pengen Ernie ditanyain. share gitu, pengen Oke, tanyain gitu kan. aku jawab satu-satu dulu kali ya. Boleh, boleh. Boleh ya, Yang jawab kayak satu-satu ya. gitu tuh gimana? Oke. Oke. Di awal tahun 2024 ini, CV kreatif atau CV LTS dua-duanya sama-sama bagus. Oke. Nah, kalau kita merasa performa CV kita kok tetap nggak sesuai ekspektasi, aku bikin kreatif gak banyak panggilan, aku bikin LTS friendly gak banyak panggilan, biasanya nih ya, dari ribuan CV yang udah pernah aku review, kendalanya tuh cuma di dua. Pertama, beliau-beliaunya itu kurang memahami, job seeker kurang memahami inti dari CV. Baik itu inti dari ATS friendly atau inti dari CV kreatif. Yang kedua, mungkin bikin CV-nya benar, tapi cara pakainya yang kurang optimal. Hmm, oke. Aku jawab satu-satu. Inti dari CV. Oke. Inti dari CV nomor satu itu ya. Inti dari CV adalah memberitahu perusahaan lewat media tertulis terkait kehebatan kita, pengalaman kita di masa lalu yang menurut kita, kita itu cocok untuk mengisi suatu posisi itu. Nah, pada saat kita ingin menyampaikan itu, kita akhirnya memilih mau pakai kreatif atau ATS friendly. Kreatif itu dibikin biar nyaman, mudah dibaca, dan ada karakter kitanya di dalamnya, gitu kan? ATS friendly dibikin mudah untuk mempermudah dibaca oleh sistem ATS. Tapi kita kadang lupa, jangan sampai CV kita itu nyaman dibaca, tapi yang dicari nggak ketemu. Jangan sampai CV kita mudah dibaca sistem, tapi yang dicari nggak ada. Ibarat aku punya gelas, ada tutupnya. Tutupnya gampang dibuka, tapi aku cari airnya nggak ada. Padahal aku pengen minum, ya aku taruh lagi. Banyak CV yang aku review udah dibikin ATS friendly. Secara teori, sistem ATS gampang ngebacanya. Tapi yang dicari, yang dibaca nggak ada. Ataupun tipe kreatif. Desainnya bagus banget, rapih. Tapi yang dicari nggak ada. Nah, dari tadi aku nyebut kata yang dicari, yang dicari. Yang dicari itu apa? Kata kunci, gitu. Banyak orang lupa sibuk memfokuskan diri pada desainnya, tapi lupa bahwa kata kuncinya itu nggak ada. Kata kunci ini berkaitan dengan pengalaman dan keahlian yang relevan dengan posisi yang dilamar. Kata kunci ini bisa berkaitan dengan satu kata kerja. Itulah kenapa pada saat kita menuliskan suatu pengalaman kerja, magang, organisasi apapun, dijabarkan sebagai bullets atau numbering. Gunanya ada kata kerja, itu merupakan kata kunci, membuat, memanage, memimpin, menjual, dan lain-lain, kayak begitu. Yang kedua, kata kunci yang berkaitan dengan skill, lebih ke skill teknis, gitu. Skill teknis itu bisa dibagi jadi tiga. Yang pertama adalah industry knowledge, pengetahuan-pengetahuan industrial yang berkaitan dengan keilmuan yang kamu kuasai atau sektor pekerjaan yang pernah kamu lakukan. Misalkan turunan-turunan nama mata kuliahmu, gitu. Atau sektor-sektor tertentu, bisnis, finance, business administration, digital marketing, sales and marketing, administration, gitu-gitu. Istilah-istilah yang berkaitan dengan industry knowledge. Itu harus banyak tertera di CV-mu. Yang kedua adalah tools. Tools itu alat. Tools ini bisa hardware atau software yang kita pernah gunakan dan kita kuasai. Itu harus ditulis kalau perlu dijabarkan, gitu. Software misalkan Word, Excel, PowerPoint, banyak yang cuma nyebut. Kenapa nggak dijabarkan? Microsoft Word dalam kurung membuat laporan ini, membuat surat ini, membuat ini, kayak begitu contohnya.
Kata kunci semacam itu. Itu berkaitan dengan software. Yang ketiga language, kemampuan bahasa gitu. Jadi kata kunci tadi ada dua ya, kata kerja dan skill, khususnya technical skill, di mana technical skill ini ada industry knowledge, tools, dan language, kayak gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang sebaiknya ada di CV. Kata kunci yang ketiga adalah achievement, gitu. Banyak orang menuliskan CV itu hanya sekedar saya pernah jadi ini, saya pernah begini, pernah begini. Tapi lupa untuk mencantumkan achievement. Achievement ini berkaitan dengan apa? Quantifier. Jadi angka-angka yang ada di CV gitu. Jadi jangan lupa kalau menulis di CV ada ukuran atau kuantitas-kuantitas tertentu yang bisa ditulis, silahkan tulis. Karena itu merupakan kunci juga angka-angka itu. Ada orang yang nulis cuma misalkan, aku misalkan jadi sales manager kayak gitu. Aku cuma nulis memimpin tim untuk menjual produk hijab gitu. Padahal kita tuh bisa jabarkan gitu. Memimpin tim yang terdiri dari 3 supervisor dan 20 sales staff untuk menjual 10 jenis brand hijab di area Pulau Sumatera, misalkan gitu. Jabar itu begitu. Itu kata kuncinya banyak. Memimpin, kata kerja. Menjual, kata kerja. Ada kata sales, ada kata supervisor, gitu. Untuk menjual produk ini, itu kata kunci semua dalam satu kalimat itu. Nah, penjabaran semacam inilah yang kadang orang lupa lakukan. Dia hanya nulis job desk. Yang ditulis jangan job desk. Karena kalau misalkan aku jadi sales hijab, terus aku cuma nulis menjual hijab ke calon pembeli. Itu perasaan job desk, itu job desk seluruh pedagang hijab seluruh dunia itu memang. Paham nggak? Yang ditulis itu Oh. bukan job desk, yang ditulis itu tanggung jawab. Kenapa? Harus ada pembeda antara kamu dengan kandidat lain. Karena kita harus punya kesadaran bahwa suka nggak suka, kita bukan pelamar tunggal. Kita akan dibandingkan dengan orang lain. Kalau semua orang nulis pengalamannya cuma mampu menjual hijab ke calon pembeli, semua pedagang hijab juga begitu. Apa bedanya kamu dengan pelamar lain? Kata kuncinya juga jadi pendek tadi. Padahal di dalamnya itu banyak kata-kata kunci. Nanti kalau mau lebih detail namanya data parsing gitu, diambil-ambil begitu. Nah, hal-hal semacam ini yang akhirnya kadang itu orang terlewat. Tapi biasanya terlewat gara-gara apa? Ya jelas, kalau belum tahu ya nggak masalah, wajar ya. Nanti belajar jadi tahu ya gitu. Jadi kata kunci nggak ada gara-gara belum tahu. Itu biasanya akan terjadi. Yang nomor dua, bukan karena nggak tahu, tapi kenapa? Ngejar halamannya. Jadi halaman di CV itu adalah pembatas, bukan target yang dikejar. CV harus 1 halaman, itu salah. CV harus 2 halaman itu salah. CV itu boleh berapapun halaman, tapi direkomendasikan CV itu 1 sampai 3 halaman. Kalau lebih dari 3 halaman, biasanya pembacanya udah nggak mau baca. Kalau cuma 1 halaman, dilihat dulu pengalamanmu. Jadi halaman itu sebagai pembaca. Oh ini CV ku jadi 2 halaman. Oke, masih masuk kok di halaman jumlah halaman normal. Tapi banyak orang ngejar halaman. CV ku cuma 1 halaman ah. Nah, apa bedanya kalau ngejar halaman? Jeleknya ngejar halaman adalah yang harusnya ditulis malah nggak ditulis. Hanya karena alasan udah nggak cukup. Nah, kamu ketawa berarti kamu mungkin akan berpikir demikian. Gitu. Jadi orang menjadikan halaman sebagai target, bukan sebagai pembatas. Itu yang pertama. Yang harusnya ditulis malah nggak ditulis hanya karena udah nggak cukup. Atau yang kedua, yang harusnya dijabarkan malah ditulis secukupnya. Gitu. Akhirnya jadi kayak biasa. Nih misalkan gini, kita pakai analogi bodoh saja ya. Erni punya kemampuan 1000 poin. Oke? Aku punya kemampuan 500 poin. Oke? Terus kita nulis di CV. Bedanya kamu adalah orang yang ngejar halaman. Aduh, aku cuma maunya 1 halaman. Ternyata dari 1000 poin tadi, yang bisa ditulis di CV cuma 550. Yang 450 poin nggak bisa ditulis. Oke, paham ya kayak gitu? Aku, aku orang yang nggak peduli halaman. Aku orang yang nggak punya ilmunya misalkan. Aku akan menuliskan segalanya ke CV lah. Walaupun pengalamanku cuma dikit, cuma 500 poin. Aku tulis semua. Akhirnya dari 500 poin aku bisa tulis semua. Kamu dari 1000 poin ditulis 550.
Aku dari 500 poin, ya aku tulis semua. Dua CV ini dikirimkan ke perusahaan. Misalkan HRD-nya aku terima. Tadi aku bilang, suka nggak suka, kita akan dibandingkan dengan kandidat lain. Ya kan? Tapi jangan lupa yang nomor dua, suka nggak suka, kita akan dinilai dari apa yang tertulis dulu. Paham ya? Nah, bayangin, perbedaan kemampuan kita itu 500 poin. Kamu 1000, aku 500. Tapi karena di atas kertas, set, kita akan dinilai dari yang tertulis. Yang aku tulis 500 poin, yang kamu tulis 550. Jadi kita bedanya cuma dikit di atas kertas. Jadi kayak kita 11-12, padahal sebenarnya kemampuanmu tuh banyak gitu. Ya logikanya tadi, kalau kemampuanmu banyak, tidak ditulis dengan benar di CV, gimana orang tahu kamu punya kemampuan itu? Gitu. Misalkan kamu lulusan S2, misalkan ya, kamu lulusan S2. Yang ditulis di CV itu cuma pengalaman S1. Terus CV-mu kamu kasih ke aku pegang, ya kan? Aku baca CV-mu, yang mana aku tahu kamu lulusan S2. Kan yang tertulis cuma S1. Nah itu loh, analoginya tuh begitu. Jadi banyak orang beresiko mengejar halaman, bukan menjadikan halaman suatu batasan, akhirnya tadi nggak kelihatan lebih nonjol dibandingkan kandidat lain. Karena yang ditulis ngejar halaman, dan akhirnya tadi kelihatan cuma ya beda dikit dibandingkan dengan kandidat yang sebenarnya tuh kemampuan kompetensinya tuh jauh di bawahmu. Gitu. Lah akhirnya tadi, kalau pengalamanmu banyak, ditulis di CV, harusnya kan akhirnya bisa 2 halaman misalkan. Kalau 2 halaman itu kan pasti itu kata kuncinya kan pasti lebih banyak daripada 1 halaman. Udah otomatis. Akhirnya jadi 1 halaman gitu. Akhirnya kayak nggak beda jauh, nggak kontras. Padahal nanti sistem ETS itu setelah sistem ETS itu nggak cuma buat bandingin CV ya, itu sistem database sampai belakang ya. Tapi kita ngomongin dibandingin aja. Setelah CV-mu ada, di-scan kata kuncinya, dibandingkan dengan kualifikasi, kan nanti akan di-ranking tuh. Ada sistem perankingannya. Ya rankingnya ya kamu sama yang pengalaman lebih di bawahmu ya mungkin nggak beda jauh gitu. Karena nggak nonjol. Karena di atas kertas kayak begitu. Gitu. Nah ini kita asumsinya kalau cuma bandingin CV doang ya. Aku nggak bandingin soal dokumen pendukung, atau kelengkapan akun, atau profil yang kamu pakai untuk ngelamar. Semacam itu. Nah ini adalah, oh, kenapa? Ada tanggapan? Boleh? Eh, boleh ya Rani Boleh, tanggapin boleh, ya. boleh, boleh. Oke. Jadi in my di pikiran Hmm, hmm, Erni selama ini hmm, adalah CV itu hanya satu lembar. Oke. Jadi benar kata Pak Aga yang jadinya itu poin-poin penting itu kebanyakan tidak tersampaikan agar CV saya itu muat satu lembar nih. Nah, Nah, contoh ya dari pengalaman kerja gitu ya. Saya punya pengalaman kerja itu di ini A B C D sampai F misalnya. Karena saya mengejar satu halaman, jadinya saya bisa cuma menulis sampai A B C D gitu. hmm, Dan eh, sering miss-nya itu jadi dengan misal ya saya hmm, misalnya S2 gitu hmm, pengalaman saya hmm, cukup lumayan. hmm. Jadi pernah satu ketika saya menanyakan kepada teman saya ini bagaimana, nah dia bilang kok ini kamu nggak ada bedanya sama yang S1 ataupun yang kayak S2 tuh kayak ya karena itu tadi gitu. Makanya tadi pas Bapak menjabarkan, oh iya ya, saya sedang melakukan kesalahan itu gitu. Makanya tadi saya senyum gitu, Pak. Ya benar, Itu ya sih. itu ya santai kok. Kamu bukan Mm-mm. satu-satunya orang yang melakukan kesalahan itu. Udah ada ribuan yang udah berhasil aku lihat gitu. Sebenarnya pengalamannya luar biasa. Jauh di atasku tuh banyak banyak sekali orang pengalaman di atasku. Aku kan nge-review CV ya. Fresh graduate aku Mm-mm. review, lulusan SMA SMP aku review, yang level C postdoc itu banyak banget yang aku review kayak gitu. Jadi kebanyakan kesalahannya di situ gitu. Jadi tadi ya, 2 poin awal yang tadi aku bilang gitu, yaitu dari kelengkapan isinya dan cara pakainya. Ini kita dari sampai dengan menit sekarang baru ngomongin kelengkapan isinya dulu, esensi dari Mm-mm. CV-nya dulu gitu. Kata kuncinya nggak muncul, ngejar halaman, udah gitu. Bayangin udah ngejar halaman pakai kreatif. Memang pakai kreatif tuh desainnya bagus, tapi desainnya nutupin isinya indah tapi kata kuncinya nggak ada gitu. Malah kita jadi mempertanyakan ini lulusan tingkat ini kok kayak begini isi CV-nya. Apa bedanya dengan tingkat pendidikan yang lebih
bawah gitu. Dibikin ATS friendly Oke. sama, akhirnya malah kita meragukan ATS friendly. Lo kata orang-orang ATS friendly banyak panggilan. Nah ini aku kok enggak. Padahal yang salah karena tadi kita belum memahami esensi CV itu. Mau dibikin kayak gimana pun, dibikin nyaman dan mudah dibaca, kalau yang dibaca nggak ada ya sama. Kayak kamu nyari sepatu, ada ruangan, pintunya gampang dibuka. Percuma pintunya gampang dibuka kalau kosong, pasti kamu tutup lagi, kamu tinggal. Mana ya sepatuku di mana ya? Gitu analoginya. Gitu. Yaitu kesalahan yang mungkin terjadi. Paham ya? Sampai sini ya. Paham, Ini Pak. baru sisi esensi atau kelengkapan CV. Nah, kalau Benar. esensinya ini kamu udah paham, nanti otomatis kamu bisa aku bilang udah bener cara bikinnya. Cara bikin CV-nya itu pasti udah bener. Nah, kalau Hmm, cara bikin udah bener, jangan senang dulu. Belum tentu nanti oke. hasilnya bagus. Karena selain harus bener cara bikinnya, harus bener cara pakainya. Banyak sekali orang-orang yang aku review CV begini, nanti di sesi kedua yang nggak di record, ternyata CV-nya nggak ada yang perlu aku edit, titik koma aja nggak ada, bagus banget gitu. Tapi dia ngomong aku nggak banyak panggilan, ya wajar. Setelah aku tanya jawab, baru ketahuan. Yang salah bukan cara bikinnya, tapi cara pakainya. Sama kayak kamu punya handphone, kamu tiup-tiup, kok HP ku nggak berguna sih? Karena dia dipencet-pencet harusnya gitu. Cara pakai. Banyak sekali cara pakai yang salah. Apa itu cara pakai? Satu, CV itu ya, kamu kan nanti ngirim lamaran itu kan banyak sumber dan banyak media pengiriman. Nah, kamu harus belajar dulu gimana cara mengirim CV yang baik dan benar pakai email, lewat website, lewat job portal, datengin job fair gitu. Itu masing-masing jalur tadi, masing-masing channel tadi caranya beda-beda gitu. Jadi harus dipahami, walaupun CV-mu bagus, kalau cara mengirim lamaran via email kurang bagus, ya nggak optimal. Kamu ngirim lewat LinkedIn kurang bagus, yang kurang optimal, kayak begitu. Cara pakai ini juga berkaitan dengan apa? Dengan konsistensi jumlah lamaran. Banyak orang ngirim lamaran itu naik turun. Hari ini banyak, besok dikit, besok hari libur enggak. Besok banyak lagi, besoknya enggak gitu. Gini-gini. Coba bikin target pribadi. Kamu bikin target pribadi. Sehari aku harus ngirim sejumlah titik-titik. Kalau aku belum mengirimkan sejumlah itu, aku belum mau tidur, gitu. Teman-teman di grup loker yang ada kamunya dan grup lain yang aku manage gitu, rata-rata teman-teman itu 20 sampai 30 lamaran per hari. Per hari. Wah, per hari Kayak ya. gitu. Tapi kok bisa sih ya bikin target pribadi? Kamu nggak harus segitu. Yang penting itu bukan banyaknya tapi konsisten dulu. Coba kamu commit to yourself gitu. Seminggu aku minimal 10 terus. Bisa nggak? Bisa. Oke, minggu kedua naikin 20 gitu. Dan menurutku 20 tuh masih masuk akal. Kok bisa ada orang sehari bisa 20? Nih, sumber loker kan ada banyak. Ada namanya Hmm. sumber primer, sumber utama yang berasal dari perusahaan itu. Ada sumber sekunder yaitu sumber reshare atau repost. Sumber sekunder tuh misalkan kayak grup WA aku. Nanti mungkin ada grup Telegram, grup apapun itu. Itu sesi yang kedua. Yang sumber primer itu yang berilis langsung dari perusahaan. Dari official websitenya, official sosmednya, termasuk LinkedIn. Dari akun-akun LinkedIn HRD, akun-akun karyawan di sana. Lewat job fair kalau ada. Bursa kerja gitu ya. Gitu. Ada yang kadang kalau di pabrik-pabrik dipasang tuh. Di baliho atau banner di depan pabriknya. Banyak media-media itu. Katakanlah tadi, kamu punya LinkedIn, kamu ada di grup WA aku, kamu punya Jobstreet, kamu punya Kita Lulus, ada 4. Kamu bisa ngirim sehari 3, 3, 3, 3, udah 12. 5, 5, 5, 5, udah 20, gitu. Bisa semudah itu, gitu. Kita harus sadari ini, ada kalimat yang harus kamu sadar, kayak gini. Sumber loker ada banyak, ya kan? Ini, channel ini ada banyak. Sumber loker ada banyak. Nomor 2, tapi aku nggak tahu loker yang cocok buat aku tuh akan muncul di hari apa. Oke, yang nomor 3. Tapi yang aku tahu setiap hari pasti ada info loker baru. Nah, coba kamu ambil kesimpulan dari kalimat ini. Aku nggak tahu loker yang cocok buat aku muncul hari apa, tapi aku sadar tiap hari ada loker baru. Dan loker baru itu dirilis lewat banyak channel. Artinya, setiap hari aku layak untuk mencoba nyari loker
di banyak channel, kan begitu. Mm. Jangan sampai hari libur kamu libur, libur panjang ikut libur panjang kayak begitu. Gitu. Ngirim lamaran juga sama, bener cara pakainya juga sama. Banyak orang yang ngomong ngirimkan lamaran cuma di hari kerja dan jam kerja. Nah, ini benar tapi tidak tepat gitu. Ngirimkan lamaran di hari kerja dan jam kerja saja itu merupakan salah satu strategi. Yang artinya pakai strategi lain juga boleh. Strategi apa? Strategi kalau kamu ngirimkan lamaran lewat media yang langsung diterima oleh rekruternya. Misalkan via email, via WA, ada yang nge-DM LinkedIn, gitu. Itu nggak apa-apa. Kamu fokus ngirim lamarannya di hari kerja dan jam kerja saja. Tapi kalau kamu pakai Jobstreet, Glints, Indeed, Kita Lulus, Job Portal gitu ya, atau dikirim lewat websitenya perusahaan, atau lewat LinkedIn, yang dikirim langsung itu di atas yang pakai menu easy apply. Itu 24 jam kamu kirim tuh nggak apa-apa. Nah, banyak orang itu ngirimkan lamaran itu malah ditunda. Kamu dapat lama info lo bagus. Lewat LinkedIn tinggal klik. Dapatnya itu hari Jumat Isya gitu jam 7 katakanlah. Terus habis itu kamu malah nunda dikirimnya besok nunggu hari Senin pagi gitu. Ya buat apa orang namanya LinkedIn kok LinkedIn send saat itu aja gitu. Gitu. Jadi hal-hal semacam ini jangan sampai terjadi. Nah, itu biasanya hal-hal yang secara umum akan terjadi dan tadi kamu udah ngakuin bahwa aku ngejar halaman itu efek turunannya bisa kemana-mana tuh, gitu. Ya, yang biasanya terjadi yang menyebabkan suatu CV itu tidak optimal. Cara pakai tadi termasuk apa? Misalkan gini, misal gini, kamu ada locker, poster locker dari grup WA aku misalkan. Habis itu kamu kan ngirim email karena arahannya disuruh mengirimkan email. Setelah mengirimkan email, kamu merasa itu sudah cukup. Ini apa sih contoh? Wah, aku udah ngirim email kok. Padahal itu belum benar, belum lengkap kegiatannya. Setelah kamu mengirimkan email, setiap lowongan pekerjaan yang kamu kirim direkap di Microsoft Excel misalkan. Kamu bikin rekap pribadi. Tanggal sekian, perusahaan ini, posisi ini, aku dapat loker dari sini, posisi ini gitu. Direkap. Setelah direkap, coba kamu buka official websitenya perusahaan barusan. Barangkali ada loker di sana. Banyak sekali perusahaan yang hanya merilis loker di websitenya saja. Banyak sekali perusahaan gede. Kalau di Sumatera yang gede itu apa? Wilmar tuh gitu. Cek aja, dia cuma ngerilis di websitenya. Di Instagram ada, tapi di Instagram itu ada Instagram palsunya gitu. Yang ngaku-ngaku jadi Wilmar, di mana Instagram palsunya itu followernya lebih banyak daripada Instagram aslinya. Itu baru satu contoh tuh gitu. Belum perusahaan lain banyak perusahaan yang cuma ada di official websitenya gitu. Jadi begitu kamu dapat loker dari grup WA aku, kamu kirim email direkap. Setelah direkap kunjungi websitenya, barangkali ada loker yang cuma ada di sana. Setelah itu kunjungi official sosmednya, di Instagramnya ada nggak? Habis itu kunjungi LinkedIn-nya. Kunjungi LinkedIn-nya cari apa? Cari official LinkedIn perusahaan. Kamu follow. Terus dilihat postingannya, barangkali ada loker. Setelah itu cari apa? HRD yang kerja di sana yang ada di LinkedIn. Gitu. Karena seringkali HRD posting loker di akun LinkedIn pribadinya. Nah, itu adalah satu siklus yang harus kamu lakukan. Termasuk kalau ada loker lewat Jobstreet, kayak begitu ya. Juga sama, di Jobstreet atau job portal kan kita tinggal klik, 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 klik gitu kan. Nah, itu kamu juga setelah ngirim, cek di sumber yang lain. Karena kita nggak tahu tadi kalimatku yang ada tiga. Kita nggak tahu perusahaan akan rilis lewat mana. Yang kita tahu, tiap hari pasti ada loker baru. Artinya kita harus ngecek semuanya. Begitu. Nah, itu adalah keseluruhan dari cara pakai. Dengan memahami cara bikin dan cara pakai tadi, akhirnya kamu nanti akan memiliki hasil yang berbeda dari performa CV tadi. Barangkali kita curiganya dari cara bikinnya, ternyata yang kurang optimal cara pakainya, gitu. Atau mungkin kurang optimal dua-duanya. Itu sih. Ini baru pertanyaan pertama ya, gitu. Coba mungkin ada pertanyaan lanjutan atau respon boleh, gitu. Em, Tadi kan kita ada sedikit membicarakan masalah cara pengiriman pengiriman lamaran kerja ya. Bisa nggak Bapak tuh kayak menjabarkan mungkin lebih ke tiga hal ya. Yang pertama mungkin via email. Kalau mungkin via aplikasi Jobstreet dan sebagainya kan tinggal kita klik-klik ya gitu kan. Nah, saya pengen itu kayak atau mungkin di ada dua lah kita fokus misalnya di LinkedIn sama email.
Nah, cara kita mengirim CV itu yang baik dan benar melalui media email ataupun yang di LinkedIn itu tuh bagaimana? Oke, aku jawab dulu dari yang termudah ya, lewat LinkedIn. Oke. Ya, lowongan di LinkedIn itu ada banyak, tapi kalau yang dikirim langsung lewat LinkedIn, apa yang harus dilakukan? Nah, ngirim lamaran via LinkedIn itu lebih dari sekedar nemuin lokernya dan ngirim lamaran. Jadi begitu kamu lihat ada loker di LinkedIn, kamu kirimkan lamaran, setelah itu apa? Kamu connect ke HRD-nya, HRD dari perusahaan itu. Kamu connect dulu, ditunggu sampai dikonfirm. Terus official LinkedIn-nya kamu follow, kayak gitu. Nggak apa-apa, kalau mau diinin nggak apa-apa kok, santai aja gitu. Nggak apa-apa, masuk kamera juga nggak apa-apa. Jadi gitu, jadi intinya official LinkedIn-nya kamu follow, official HRD-nya juga kamu connect, oke? Kayak gitu. Nah nanti kalau HRD-nya udah menerima permohonan koneksimu, gitu, menerima permohonan koneksimu, kamu yang pertama kali ngajak dia ngobrol dulu. Misalkan, selamat pagi Bu, selamat pagi Bu Erni, perkenalkan nama saya ini. Terima kasih untuk informasi loker yang Anda posting melalui akun LinkedIn, kayak gitu. Oke, Sorry baru ada saja saya kedistraksi ya. mengirimkan lamaran ke sana. Semoga kualifikasi saya sesuai dengan yang Ibu harapkan, gitu. Apabila Anda masih membutuhkan informasi tambahan, silahkan Anda dapat mereview akun LinkedIn saya ini atau menghubungi saya melalui LinkedIn ini. Jadi, setelah CV kamu rilis, orangnya kamu ajak ngobrol, kamu sendiri yang memulai, kamu yang memulai duluan. Oke, kayak begitu. Itu kamu sendiri yang harus memulai duluan, gitu. Nah, setelah itu tinggal dipantau saja, gitu. Tapi apakah cukup itu? Enggak. Jadi cara mengirimkan lamaran lewat LinkedIn, selain kamu ngirim lamaran, ngajak ngobrol orangnya, kamu juga harus dalam tanda kutip merawat akun LinkedIn-mu. Bayangin akun LinkedIn itu tokomu, ya. Terus kamu lagi mau narik pembeli. Penjualnya kamu, barang yang dijual juga kamu, ibaratnya gitu loh. Ya kan? Kamu lagi menarik orang, kamu ngirim lamaran kayak, Bu, ayo beli produkku. Kamu udah ngajak tuh HRD kayak, Bu, ayo kunjungin tokoku sini, sini, sini. Tapi kan nggak mungkin kamu minta HRD ngunjungin LinkedIn-mu, tapi kalau LinkedIn-mu nggak terawat, gitu. Maka LinkedIn-mu harus terawat. Terawat itu dari sisi apa? Satu, kelengkapan isinya. Dari banner, foto, headline, profil, dan semuanya sampai paling bawah itu harus terisi dulu, gitu. Setelah terisi, setiap harinya kamu ada aktivitas. Aktivitas apa? Main LinkedIn itu lebih dari sekedar apply job. Karena kalau apply job aja itu job portal, ya. LinkedIn itu sosmed. Jadi silahkan gunakan sosmed sebagaimana sosmed itu. Jadi selain kamu sibuk apply job, di LinkedIn itu kamu wajib, aku kasih tahu ya, wajib. Apa? Connect ke orang baru, follow orang baru, subscribe newsletter mungkin, join ke grup-grup yang sesuai, bikin postingan rutin, ngobrol, komen di postingannya orang, sesekali reshare atau repost postingannya orang, kayak gitu. Nanti di sesi kedua ya, kita review LinkedIn-mu kayak gimana. Aktivitas itu yang akhirnya ada, kayak begitu. Kenapa kok ada? Kita anggap aja tadi kayak toko tadi. Kamu ngajak orang buat datang ke toko kamu, tapi kan toko kamu tadi udah dirawat ya, bersih, displaynya ada gitu kan. Tapi kan tidak hanya bersih doang, tidak sekedar isinya lengkap, tapi kan ada aktivitas juga kan. Kamu lagi ngajak orang datang, tapi kan proses jual beli transaksi ini kan tetap jalan gitu. Nah itu juga sama. Kamu ngajak HRD buat datang, tapi kamu posting rutin ya tiap hari, connect ya tiap hari gitu. Biar apa? Biar akunmu makin tumbuh kembang. Nanti dengan seiring berjalannya waktu, akunmu tumbuh kembang, nanti dari akun LinkedIn-mu, kamu bisa melihat banyak loker. Banyak loker yang mungkin akan muncul di timeline, atau nge-DM kamu, atau kamu banyak di review. Akhirnya HRD atau pihak perusahaan yang tepat, lihat kamu, oh dia lagi open to work nih, kita lagi nyari orang kayak begini nih. Nah, langsung di DM, ditawarin kerja, kayak begitu. Itu yang harus dilakukan. Kelebihan dari LinkedIn itu ada dua. Ada gini. Jadi selain kamu nanti bisa dapat job gara-gara melamar, kamu juga bisa dapat job gara-gara ditawarin gitu loh nih. Kayak gitu. Jadi dua hal ini mungkin. Jadi makanya kamu harus mengoptimalkannya begitu. Ini baru sisi LinkedIn. Oke?
Yang satunya lagi tadi kan mengirimkan dengan baik dan benar yang via email. Nah, ini Hmm. kalau kamu mau mengirimkan lamaran via email, saranku nomor satu jangan ditunda. Oke, yang nomor dua, pastikan isinya itu udah profesional semua. Mulai dari body emailnya, lampiran, judulnya, ada arahan khusus nggak judul tertentu, gitu, lampiran tertentu, gitu. Nah, nanti kalau ada yang minta dilampirkan dokumen, tapi permintaan lampirannya itu kayak multitafsir, gitu. Misalkan, silahkan kirimkan berkas lamaran lengkap ke gitu. Atau silahkan kirimkan CV dan dokumen lainnya ke. Itu kan multitafsir nih. Apa nih berkas lengkap tuh apa gitu. Biasakan ngirimnya itu yang dilampirkan jangan hanya CV saja. Kirimkan semua CV dan dokumen pendukungnya dijadikan satu PDF gitu dengan ukuran ya kalau bisa di bawah 2 MB ya kayak begitu. Tapi tanpa melampirkan dokumen pribadi. Dokumen pribadi itu kayak KTP, kakak, SIM, tanggal lahir, gitu-gitu, BPJS. Jadi mengirimkan lamaran dengan dokumen lain di awal boleh, tapi jangan sambil eh, melampirkan dokumen-dokumen pribadi kayak begitu. Nah, itu dikirim saja. Nanti kalau kamu sudah Oh, mengirimkan email, tadi balik lagi, cari rekruternya di LinkedIn. Connect dulu. Kalau di connect lama, beliau kan mungkin sudah posting sesuatu tuh. Nah, di postingannya saja kamu perkenalan dirinya gitu. Perkenalkan Bu, selamat siang gitu. Perkenalkan nama saya ini. Terima kasih untuk info lowongan kerjanya yang Anda post ini. Baru saja saya mengirimkan lamaran ke email yang tertera. Semoga hmm. email saya sudah diterima dengan baik ya Bu gitu. Apabila Ibu masih membutuhkan informasi tambahan, silahkan menghubungi saya melalui akun LinkedIn ini gitu. Ajak ngobrol orangnya. Karena apa? Di belakang email perusahaan, di belakang LinkedIn-nya perusahaan, di belakang job portalnya perusahaan isinya manusia semua. Orang-orang yang bisa diajak ngobrol kayak begitu. Oke? Paham ya secara umum kayak gitu. Gitu. Kegambar kan ya? Oke, Gitu. Oke. kegambar kegambar.